Halo guys, balik lagi bersama gue di Isekai Channel. Kali ini kita akan mulai bahas salah satu light novel Isekai berjudul Haito Genso no Grimgar. Serial ini sebenarnya udah dapat adaptasi anime di tahun 2016, tapi nggak pernah dapat kelanjutannya sampai sekarang. Sebagai informasi, adaptasi animenya mencakup volume 1 dan 2, sementara hingga saat ini light novelnya sudah mencapai volume 21. Dan karena ada beberapa hal yang berbeda pada animenya, maka kita mulai dari volume 1 yang berjudul Sasayaki Eisho Inori Mezameo, atau yang bisa diartikan sebagai bisikan, nyanyian, doa, dan bangkitlah. Seperti mendengar suara seseorang memanggil, Haruhiro membuka matanya hanya untuk disambut oleh kegelapan. Haruhiro tidak tahu apa yang terjadi dan di mana dirinya berada, begitupun dengan orang-orang di sekitarnya. Walau ada cukup banyak suara yang bersautan, tapi Haruhiro tidak mengenali satupun suara-suara itu. Haruhiro mencoba untuk mengingat dan memikirkan apa yang terjadi, tapi apa yang dipikirkannya tiba-tiba menghilang seakan ada yang mencegahnya. Bahkan Haruhiro merasa semakin tidak tahu apapun, semakin banyak dirinya mencoba untuk mengingat sesuatu. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba terdapat seorang pria berambut perak yang berjalan menuju tangga melingkar. Suara pria itu terdengar begitu tenang, seakan tidak kebingungan dengan kondisinya, sehingga satu persatu orang mulai mengikutinya, termasuk Haruhiro yang tidak ingin ditinggal sendiri. Setelah beberapa saat menaiki tangga dan melewati beberapa gerbang besi, Haruhiro dan yang lain menemukan sebuah tembok yang terbuka secara perlahan. Begitu keluar, Haruhiro bisa melihat dirinya berjalan dari sebuah menara yang berada di puncak suatu bukit kecil. Sedangkan di hadapannya tampak sebuah kota yang dikelilingi tembok tinggi yang di dalamnya terdapat suatu bangunan mirip kastil. Dan tidak lama kemudian, dinding itu pun tertutup dengan rapat seakan tidak pernah ada. Sekarang Haruhiro terjebak bersama 11 orang lainnya yang terdiri dari 7 pria dan 4 wanita. Selain Haruhiro, 7 pria lain yaitu si playboy, si rambut perak yang Haruhiro sebut gangster, si keriting, si cepak, si kacamata, pria bertubuh besar yang pendiam, dan pria berambut halus. Sisanya ada 4 gadis, yaitu yang berpenampilan mencolok, yang berambut kepang, yang tampak pemalu, dan yang begitu pendek karena tingginya kurang dari 150 cm. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita dengan rambut bergaya twin tail yang meminta semua orang untuk tidak panik. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Hiyomu dan mengucap selamat datang ke Grimgar kepada semua orang. Tidak ada yang bertanya apa itu Grimgar karena semua orang jengkel dengan Hiyomu. Entah mengapa Hiyomu membuat tingkah dan gaya bicaranya seimut mungkin hingga akhirnya menjadi lebay dan membuat semua orang kesal. Tapi anehnya, Hiyomu sama sekali tidak terintimidasi oleh si cepak dan si gangster yang mulai marah akibat tingkahnya itu. Selanjutnya Hiyomu mengajak semua orang untuk ikut dengannya. Begitu turun dari menara, hal pertama yang mereka lewati adalah padang rumput yang dipenuhi batu nisan. Di sana Hiyomu sempat menertawakan si keriting yang ketakutan dan meminta semua orang untuk tidak khawatir. Karena menurutnya terlalu cepat bagi mereka untuk mengkhawatirkan pemakaman, atau tepatnya dirinya berharap bahwa hal itu memang terlalu cepat bagi mereka. Mengesampingkan pemakaman, Haruhiro baru sadar bahwa bulan yang ada di langit berwarna merah. Haruhiro tidak tahu bagaimana seharusnya bulan terlihat, tapi entah mengapa dirinya yakin bahwa bulan itu aneh dan tidak seharusnya berwarna merah. Bab 1. Semua hal yang tidak kita ketahui. Kini Hiyomu membawa semua orang menuju suatu kota bernama Alterna. Di tengah perjalanan, si keriting baru sadar dirinya hilang ingatan ketika si gangster berkata dirinya hanya mengingat namanya. Setelah mengingat-ingat, akhirnya si keriting tahu namanya adalah Ranta. Sementara itu, Haruhiro berhasil mengingat namanya walau ragu, dan Ranta menghinanya karena tidak yakin dengan nama sendiri. Kemudian Haruhiro bertanya kepada si pria berambut halus yang ternyata bernama Manato. Berbeda dengan Ranta yang sudah membuatnya sebal, Manato menjawab pertanyaannya dengan senyuman.
Dan itu saja sudah cukup bagi Haruhiro untuk menganggap Minato sebagai orang baik yang bisa dipercaya. Selanjutnya ada si playboy yang memperkenalkan diri sebagai Kikawa. Tapi Haruhiro mengabaikannya karena sedang mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan si gadis pemalu yang bernama Shihoru. Sesuai dengan julukan yang diberi Haruhiro, Shihoru langsung menyembunyikan wajahnya dan meminta maaf ketika ditanya. Tampaknya hal itu sudah menjadi kebiasaan Shihoru sehingga Haruhiro merasa khawatir dan merasa ingin melindunginya. Di sisi lain ada juga pria besar bernama Moguzo. Hanya karena Moguzo begitu tinggi, Ranta menjadi berisik dan mempermasalahkan Haruhiro yang lebih tinggi darinya. Karena menyebalkan, Haruhiro memanggilnya keriting, tapi hal itu malah membuat Ranta semakin berisik. Dengan lantang, Ranta berkata tidak akan memaafkan siapapun yang menyebutnya keriting, tapi langsung terdiam ketika si gangster marah padahal memanggilnya keriting juga. Tapi Ranta ini tidak kapok dan masih saja ribut, sehingga si gangster marah berulang kali dan Ranta selalu bersujud meminta maaf. Karena itulah Haruhiro menyebut Ranta sebagai raja sujud dan mengabaikannya sepanjang perjalanan. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah bangunan berbendera bulan sabit merah dengan tulisan Korps Pasukan Relawan Tentara Perbatasan Alterna, Red Moon. Di sana Hyomu membawa semua orang menghadap sesosok makhluk mengerikan bernama Brichan sebelum pergi begitu saja. Dengan rambut hijau, make up tebal, dan pakaian anehnya, Brichan ini sebenarnya adalah seorang pria bernama Brittany. Ketika Brichan memperkenalkan diri sebagai ketua dari kantor pasukan relawan, Renji berkata dirinya membenci homo sepertinya. Dalam sekejap, Brichan sudah menekankan sebuah pisau pada tenggorokan Renji, sambil berkata bahwa tidak ada satupun yang berumur panjang setelah memanggilnya homo. Tidak takut, Renji menggenggam pisau itu dengan tangannya sembari memanggil Brichan homo sekali lagi. Dalam keadaan yang memanas, tiba-tiba Kikawa meminta mereka berdamai demi ketampanannya. Entah karena malas berurusan dengan orang narsis atau apa, Brichan menarik pisaunya dan mulai menjelaskan apa yang terjadi. Brichan menjelaskan bahwa mereka semua akan bertarung sebagai pasukan relawan. Pasukan relawan ini berbeda dengan tentara perbatasan Alterna yang sebelumnya mereka temui di menara. Tentara perbatasan adalah pasukan militer yang memiliki rantai komando dan berfokus untuk menjaga perbatasan ataupun melakukan operasi militer. Sementara itu pasukan relawan lebih mirip tentara bayaran yang bergerak sendiri-sendiri dalam kelompok kecil berisi 3-6 orang. Tugas utama dari pasukan relawan adalah mengurangi jumlah ras musuh yang muncul di sekitar Alterna. Tapi terkadang pasukan relawan pun akan bertarung bersama tentara perbatasan dalam misi tertentu. Sekarang siapapun boleh menolak untuk bergabung dan Ranta menjadi orang pertama yang menolak. Tapi dengan cepat Ranta kembali lagi karena tidak tahu harus berbuat apa. Brichan pun menjelaskan bahwa dirinya tidak menyarankan siapapun untuk pergi. Andai ada yang memilih pergi dan mencari pekerjaan di kota, upah yang ditawarkan akan sangat kecil atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Sedangkan bila setuju bergabung, maka setiap orang akan diberi 10 koin perak yang cukup untuk bertahan hidup sementara waktu. Siapapun yang setuju bergabung akan diterima sebagai anggota pelatihan dan harus membayar 20 koin perak bila ingin menjadi anggota resmi. Mendengarnya Renji pun tertawa karena ternyata uang masih sangat berharga di neraka dan mengambil rencananya sebagai tanda dirinya setuju. Setelah Renji, semua orang pun mengambil rencananya kecuali Moguzo, Shihoru, dan Haruhiro yang memiliki firasat buruk. Tapi karena tidak ingin menjadi orang terakhir, akhirnya Haruhiro mengambil rencana dan uangnya sebelum Moguzo dan Shihoru. Ketika Brichan mengucap selamat bergabung, tiba-tiba Renji memukul si cepak karena penasaran siapa yang lebih kuat di antara mereka. Walau bisa melawan, tapi akhirnya si cepak yang bernama Ron itu kalah. Tapi Renji memuji ketangguhannya dan meminta Ron untuk bergabung dengannya. Selanjutnya Renji sempat menatap Minato sebelum akhirnya mengajak si kacamata yang bernama Adachi bergabung dengannya. Saat itu Haruhiro begitu berharap akan diajak karena tahu Renji adalah orang kuat yang dapat diandalkan. Tapi di luar dugaan,
Renji malah menunjuk si gadis pendek yang dipanggilnya Chibi setelah menatap Haruhiro. Walau Renji menyebutnya akan berguna, tapi yang menonjol dari gadis ini hanyalah penampilan dan tingkahnya yang menggemaskan seperti sebuah maskot. Ketika Renji memutuskan untuk pergi, tiba-tiba si gadis dengan penampilan mencolok bernama Sasa menghentikannya karena ingin bergabung. Awalnya Renji menolak karena tidak menginginkan beban, tapi akhirnya setuju ketika Sasa berkata bersedia melakukan apapun. Itu pun Renji memberi persyaratan, yaitu dirinya tidak ingin Sasa sampai menyentuhnya. Setelah grup Renji pergi, Kikawa dan Manato pun pergi keluar untuk mencari informasi. Haruhiro mencoba mengikuti Manato, tapi terhenti ketika seseorang bernama Kuzuoka datang. Kuzuoka datang karena mendengar ada pemula yang baru muncul. Tapi mengetahui yang lain sudah pergi, Kuzuoka menyebut Haruhiro, Ranta, Moguzo, Yume, dan Shihoru sebagai sisa. Tapi walau begitu, Kuzuoka meminta Moguzo bergabung dengan kelompoknya yang membutuhkan petarung garis depan. Kuzuoka berjanji akan mengajari Moguzo dan akan meminjamkan uangnya bila perlu. Saat itu Ranta melarang Moguzo karena menurutnya Kuzuoka tampak seperti orang curang yang pekerjaannya adalah menipu. Tapi setelah beberapa saat, akhirnya Moguzo setuju ikut dengan Kuzuoka walau tampak ragu. Bab 2. Hilang dan bingung. Karena tidak ada yang tahu harus berbuat apa, maka Haruhiro, Ranta, Yume, dan Shihoru hanya berdiam setelah diusir Brichan. Haruhiro sadar kondisinya begitu buruk karena apa yang dikatakan Kuzuoka ada benarnya. Karena kini tidak ada satupun dari mereka yang berguna, berhubung Ranta yang iri dengan Moguzo terus mengoceh, sementara Yume terus menanggapinya. Sementara itu Shihoru yang tersisihkan kini mulai menangis karena khawatir dengan keadaannya. Itu saja sudah membuat Haruhiro lelah dan khawatir, karena tampaknya satu-satunya yang normal di antara mereka hanyalah Shihoru. Setelah beberapa saat berpikir, Haruhiro mendapat ide untuk mencari pasukan relawan lain agar bisa bertanya. Hebatnya Ranta menyuruh Haruhiro melakukannya sendiri karena dirinya bertugas untuk menunggu, Shihoru bertugas untuk merasa depresi, dan Yume bertugas untuk menenangkan Shihoru. Bukan itu saja, Ranta menghina Haruhiro yang matanya seperti orang mengantuk, sehingga Haruhiro ingin memukulnya walau masih bisa menahan diri. Karena sudah muak, akhirnya Haruhiro memutuskan untuk pergi sendirian. Tapi baru saja berjalan, nyali Haruhiro langsung ciut karena merasa orang-orang memandanginya. Akibatnya Haruhiro pun jadi takut untuk bertanya ketika melihat pasukan relawan. Sehingga di sepanjang jalan Haruhiro hanya bisa berharap keberanian menghampirinya sambil mengutuk dirinya sendiri. Tempat pertama yang ditemukan Haruhiro adalah alun-alun dengan bangunan tinggi di tengahnya yang disebut Menara Temboro. Ketika memandangi menara itu, Haruhiro sempat hampir ditangkap dan dipenjara karena dianggap mengganggu Yang Mulia Margrave yang mungkin merupakan penguasa di sana. Tempat selanjutnya yang Haruhiro temukan adalah pasar. Karena sifat pengecutnya, Haruhiro selalu berlari ketika ada pedagang yang menawarkan barangnya. Tapi karena lapar, akhirnya Haruhiro berhenti di sebuah kedai yang menjual daging tusuk. Ketika Haruhiro mengeluarkan 1 koin peraknya, pemilik kedai itu melihatnya dengan heran karena harga dagingnya hanya 4 koin tembaga. Ketika tahu Haruhiro adalah anggota pelatihan pasukan relawan, si pedagang menjelaskan bahwa 1 koin perak setara 100 koin tembaga atau 25 tusuk dagingnya. Yang berarti dengan asumsi Haruhiro makan 3 kali sehari, uang yang dimilikinya saat ini cukup untuk biaya makan selama 80 hari. Tapi karena itu Haruhiro harus menukarkan uangnya dulu di suatu tempat bernama Bank Yorozu. Bab 3. Yorozu-chan. Setelah mengikuti arahan si pedagang, akhirnya Haruhiro tiba di Bank Yorozu. Ketika masuk, Haruhiro berhadapan dengan seorang gadis kecil berumur 10 tahunan yang menggunakan pakaian serba emas dengan pipa di mulutnya. Tanpa sadar, Haruhiro menyebutnya imut, tapi si gadis itu tidak senang dan mulai menyebut Haruhiro sebagai orang kurang ajar. Tanpa mendapat penjelasan apapun, gadis itu tahu Haruhiro adalah anggota pelatihan pasukan relawan. Lantas gadis itu memperkenalkan diri sebagai Yorozu keempat, yang merupakan presiden sekaligus simbol dari Bank Yorozu itu sendiri.
Yorozu menjelaskan bahwa tidak ada hal yang tidak bisa diingatnya, termasuk nama, wajah, jumlah uang, hingga transaksi seseorang. Karena itu yang mengurus transaksi hanya Yorozu seorang, sementara para pegawai bekerja di belakang. Dikatakan Yorozu tidak boleh melupakan apapun, termasuk hal receh, seperti julukan orang kurang ajar milik Haruhiro. Karena bila sampai melupakan sesuatu, maka Yorozu harus turun dan digantikan Yorozu selanjutnya. Selain ingatan yang sempurna, kode etik dari Yorozu adalah bank akan buka sepanjang tahun tanpa mengenal hari libur. Lalu sebagai sebuah bank, Yorozu memiliki layanan seperti penyimpanan uang dan barang serta penukaran uang. Untuk penyimpanan terdapat biaya sebesar 1/100 untuk uang dan 1/50 untuk barang. Mudahnya bila Haruhiro menyimpan 1 koin perak, maka biaya penyimpanannya adalah 1 koin tembaga. Sedangkan untuk penukaran tidak ada biaya, tapi Yorozu tidak menyarankan Haruhiro untuk menukar lebih dari 1 koin. Karena bagaimanapun 1 koin perak akan menjadi 100 koin tembaga yang sulit untuk dibawa. Sehingga Haruhiro memutuskan untuk menukar 1 koin saja, dan Yorozu langsung melayaninya sambil memanggilnya dengan sebutan orang kurang ajar. Setelah mendapat uangnya dan membeli daging tusuk, akhirnya Haruhiro bertemu dengan anggota resmi pasukan relawan. Dengan pakaian serba putihnya, orang itu memperkenalkan diri sebagai Shinohara dari Orion. Walau menerima Haruhiro dengan senyuman dan menjawab setiap pertanyaannya, jawaban Shinohara sama sekali tidak membantu karena isinya hanya nasihat. Contohnya, ketika Haruhiro berkata tidak tahu harus melakukan apa, Shinohara malah memintanya untuk berjalan langkah demi langkah hingga menemukan jalannya. Lalu ketika Haruhiro berkata dirinya tidak yakin harus pergi kemana, Shinohara malah memintanya untuk bisa meraba dalam kegelapan agar bisa mencapai tujuannya. Yang pasti semua saran itu malah membuat Haruhiro semakin frustasi. Walau Shinohara memintanya untuk menemuinya di kedai seri bila sedang dalam kesulitan, tapi tetap saja Haruhiro merasa dirinya gagal mendapat informasi. Haruhiro berpikir dirinya gagal mendapat informasi karena takut untuk bertanya sebelum mulai menyalahkan kondisinya. Haruhiro bertanya apa salahnya hilang keberanian setelah terbangun di tempat asing tanpa ingatan, ditinggal bersama orang yang tidak bisa diandalkan, dan kini harus mencari informasi kepada orang asing. Karenanya Haruhiro merasa tidak sanggup lagi dan berencana untuk bersenang-senang saja hingga uangnya habis. Haruhiro berpikir untuk membeli setiap makanan di pasar, lalu minum-minum di bar di mana para gadis akan menuangkan minuman untuknya. Tapi tentu Haruhiro tidak berani melakukan semua itu, sehingga kini memutuskan untuk menemui Yume dan Shihoru. Tidak lama kemudian, Haruhiro pun tersesat. Ketika rasa putus asa mulai menghantuinya lagi, tiba-tiba muncul Manato yang memanggil namanya. Karena merasa sangat terselamatkan, Haruhiro sampai menyebut bertemu Manato bagai menemui Buddha di neraka. Ketika menceritakan apa saja yang terjadi, Haruhiro merasa begitu senang ketika mendengar Manato belum tahu tentang Yorozu. Mungkin bukan hal penting, tapi Haruhiro merasa senang karena ternyata usahanya tidak sia-sia dan dirinya mengetahui sesuatu yang bahkan Manato tidak tahu. Tapi apa yang membuat Haruhiro lebih terkejut adalah ternyata Manato sedang menuju kantor juga. Tampaknya tadi Haruhiro salah paham dengan Manato yang dikiranya mengucap selamat tinggal dan tidak akan kembali lagi. Karenanya Haruhiro merasa begitu terharu karena ternyata Manato tidak membiarkannya terjebak sendirian bersama Ranta dan yang lain. Dan itulah awal mula perjalanan Haruhiro di cerita Haito Genso no Grimgar. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di part 2 cerita Grimgar. Bye!